Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rini Handayani, guru kelas 6 SD Negeri Kaliyoso. Dalam pembelajaran mendalam kali ini, saya memilih mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan materi wawancara. Kegiatan ini memungkinkan siswa menggali informasi dari narasumber terkait permasalahan lingkungan. Melalui proses wawancara, siswa dapat memahami permasalahan lingkungan secara nyata dan menemukan ide-ide ilmiah yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semua? Baik. Sebelum kita mulai belajar hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siap, Kak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini ada yang tidak masuk? Iya. Oke, alhamdulillah hari ini bisa ikut belajar semua. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia. Pada pembelajaran sebelumnya kita pernah belajar tentang kalimat tanya menggunakan kata tanya. Oke. Apa saja tujuan pembelajaran pada hari ini? Pada akhir pembelajaran nanti kalian diharapkan dapat menjelaskan pengertian wawancara. Saya akan menayangkan sebuah video tentang wawancara. Silahkan disimak. Nanti akan ada beberapa pertanyaan. Apa tujuan anak dalam video tersebut? Mewawancarai pedagang. Mewawancarai pedagang. Ya, benar. Bagaimana cara anak itu dalam bertanya? Meminta izin terlebih dahulu, kemudian bertanya menggunakan kalimat tanya. Ya, bagus sekali. Apa yang menarik dari wawancara itu? Tempatnya di warung dan langsung ketemu pedagangnya. Oke, apakah sudah ada yang pernah melakukan wawancara seperti contoh yang ada di video tadi? Saya pernah mewawancarai tokoh masyarakat tentang pekerjaannya. Oke. Nah, nanti kalian akan melakukan wawancara. Dalam wawancara ini nanti kalian akan menjadi penanya yang cerdas, kemudian penulis yang kritis, dan komunikator yang sopan. Nah, setiap dari kalian itu pasti bisa untuk menjadi pewawancara yang hebat. Untuk membuat kita lebih semangat, mari kita tepuk cemara dulu. Tepuk cemara. Ceria, mandiri, rajin, cemara. Pada saat melakukan wawancara, ada hal penting yang harus kamu perhatikan, yaitu kamu harus memperhatikan dengan penuh ketika narasumber sedang memberikan informasi atas apa yang kamu tanyakan. Untuk lebih mengetahuinya, mari kita bahas apa itu wawancara. Nah, apa itu wawancara? Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber. Unsur-unsur dalam wawancara. Yang pertama, ada pewawancara. Kemudian yang kedua adalah narasumber. Langkah-langkah dalam melakukan wawancara adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan topik. Ini adalah contoh pertanyaan dalam wawancara. Kalau ini topiknya kegiatan di perpustakaan. Etika dalam melakukan wawancara adalah sebagai berikut. Yang pertama, sapa narasumbernya. Nanti kita akan melakukan wawancara, tetapi sebelum itu kita akan menentukan topiknya dulu. Kira-kira topik apa yang terjadi di lingkungan kita? Oh ya, Bias? Sampah. Oh, ada masalah sampah. Kemudian Putri? Angin puting beliung. Oh, angin puting beliung. Ya. Oh ya, Nazal? Banjir. Oke, ada banjir. Nah, dari ketiga topik itu kita bisa menentukan salah satunya. Kira-kira kita mau ambil topik yang mana? Banjir. Oke, tadi Bu Rini sudah membagikan
lembar kerja. Nah, di situ silakan kalian berdiskusi untuk membuat kalimat tanya yang nanti akan ditanyakan ke narasumber. Ini ada kata tanyanya bagaimana, sudah bagus. Tinggal ini dilengkapi dengan tanda tanya. Ya, selanjutnya kita akan melakukan wawancara langsung dengan narasumber. Kami dari kelas 6 kelompok 1 ingin mewawancarai Bu Nik. Kapan biasanya terjadi banjir di lingkungan sekolah? Biasanya kalau pas musim hujan dan debit airnya sangat tinggi, pas musim hujan sangat lebat. Apa saja dampak yang ditimbulkan dari banjir di lingkungan sekolah? Yang pertama yaitu pembelajaran tidak bisa dilaksanakan, yang kedua yaitu genangan air yang masuk dalam kelas, yang ketiga yaitu terjadinya banyak nyamuk. Menurut Ibu, bagaimana solusi untuk mencegah dan menangani dalam mengatasi banjir di lingkungan sekolah agar tidak mengganggu proses pembelajaran? Menurut saya, solusi yang pertama yaitu selalu menjaga kebersihan lingkungan sekolah dengan cara rutin membersihkan lingkungan sekolah dari kelas, di halaman sekolah, kemudian selalu memberikan pemahaman kepada siswa-siswi untuk membuang sampah pada tempatnya dan tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian nanti kalian akan membuat laporan dari hasil wawancara itu. Kalian silakan menuliskan dalam kalimatmu sendiri. Apakah sudah selesai membuat laporan wawancaranya? Sudah. Oke, kalau sudah selesai saatnya kalian mempresentasikan hasilnya. Kami akan membacakan laporan hasil wawancara hari tanggal Jumat 14 November 2025. Waktu 9.30, tempat di depan Balai Desa. Narasumber Bu Nikmah. Hasil wawancara, banjir terjadi saat musim hujan. Penyebab banjir: 1. Buang sampah sembarangan. Solusi agar tidak banjir adalah membuang sampah di tempatnya dan pengarukan sungai. Kesimpulan, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Kita beri tepuk salut untuk kelompok 1. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Kalian duduk tenang di kursinya masing-masing. Mari kita renungkan tentang pembelajaran hari ini. Apa yang kita pelajari hari ini? Kemudian apa yang kamu sukai? Apa yang menurut kamu masih sulit? Nanti kalian scan barcode-nya menggunakan HP yang sudah kalian bawa dan bisa memberikan komentar di situ. Dari belajar kali ini dapat kita simpulkan bahwa wawancara adalah cara penting untuk menggali informasi langsung dari sumbernya. Ya. Dengan wawancara kita belajar mendengarkan, belajar bertanya dengan sopan dan menyimpulkan informasi secara tertulis. Dari hasil kerja kelompok kalian tadi setelah wawancara, kemudian menuliskan laporan hasil wawancara, hasilnya semuanya sudah bagus. Dari kalian sudah kreatif, sudah bisa menuliskan dengan rinci dan runtut. Nah, sebelum kita akhiri, kita akan bermain kata kunci wawancara. Nah, pertanyaannya, sikap dalam wawancara. Singkat, sopan, santun, jelas. Oke, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Silakan tiap kelompok sampaikan, ungkapkan satu kata tentang pembelajaran. Mulai dari kelompok 4. Kreatif. Kelompok 1. Gembira. Kelompok 2. Senang. Mari kita sebelum pulang berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.